Oke, jadi ini setelah dipikir-pikir ini jadi video pertamanya untuk YouTube eh, gua. Jadi ini adalah Volvo C40 Recharge, ini yang AWD, dan ini mobil sewaan. Kenapa nyewa ini? Karena kehabisan mobil bensin, jadi harus nyewa ini. Jadi dia ini speknya itu Recharge yang twin AWD. Dia baterainya itu sekitar 78 kWh. Range-nya itu sekitar, kalau di katalog EPA Amerika tuh sekitar 270 sampai 280 mile ya. Tinggal dikali 1,6 aja. Dan ini dia di warna hero colornya ya, yang abu-abu agak kehijauan. Kalau ini jadi abu-abu, tapi kalau jauh dia ada hijaunya. Nah, kelihatan. Nah, ini peleknya lumayan bagus ya, gue suka. Dia ini ringnya itu nggak kelihatan ya di sini. Ini pakai Scorpion. Oh, ini dia 235 45 20, pantesan nggak enak. Dan ini kalau nggak salah masih ban biasa ya, bukan run flat, jadi masih empuk. Dia ini C40 ini beda sama XC40 karena apa? Karena atapnya dia landai, jadi agak kayak coupe gitu. Jadi kalau misalnya dulu ingat ya, Volvo C30 yang coupe hatchback 2 pintu, nah ini mungkin bisa dibilang kayak penerusnya lah ya. Ini coupe ish ya, coupe ala coupe, tapi bagus, gue suka desainnya. Yang nggak gue suka dari bentuk ini adalah karena dia model bagasinya begitu, dia bagasinya itu kurang luas ya. Ini ya logo Recharge Twin, artinya AWD. Kita buka dulu ya tinggal sini. Tuh ya, dia sebenarnya lumayan luas ya. Kita ganti lensa. Dia sebenarnya lumayan luas ya. Dia luas ke dalam, tapi dia nggak tinggi. Dia kemakan sama si pilar C-nya ini nih tuh ya. Tapi dia ada speaker sampai sini, gila ini. Ini sound systemnya bagus banget ya, Harman Kardon surround sound. Dan karena ini walaupun kacanya segede ini ya, dia tuh visibilitasnya cuma segini nih. Tuh dari belakang tuh. Bisa dibayangin betapa susahnya lihat ke belakang. Tapi terbantu sama kamera 360-nya. Kamera 360-nya HD banget, jadi ya lumayan lah. Cuman ya bagi gua mungkin agak old school ya, jadi agak janggal gitu kalau ada jendela sekecil itu. Nah, ini di bawahnya ada storage lagi, sama lantainya bisa diturunin. Aduh, satu tangan. Kalau di bawahnya lagi dia ada nih travel charger ya, dan ini karena di US pakai J1772 colokan AC chargingnya ya, atau biasa dibilang dengan Type 1. Dan ini sebenarnya bisa dilipat ke sana rata lantai, dan ini ada pass through-nya ya. Kalau armrestnya diturunin, ini bisa dibuka. Jadi misalnya kalau bawa ski atau benda panjang, bisa disambungin aja gitu, tanpa harus mengorbankan salah satu penumpang gitu. Jadi masih bisa bawa 2 penumpang dan bisa bawa barang panjang. Ini all weather floor mat-nya asli Volvo ya, ini bakal mahal kayaknya. Dan ini power tailgate ya, tadi udah bilang. Ini dia LED. Ini tombolnya nih ada 2, yang satu buat nutup aja, yang satu buat nutup sambil ngunci. Jadi dia lampu plat nomornya udah LED. Dan ini juga tempat plat nomornya, karena ini agak tinggi ya dari atas ke bawah sini. Ini sering banget kena nih. Ini bukan sama gua nih, sama penyewa mobil yang lain ya. Pas bawa koper ya, nggak bisa disalahin juga sih, karena ini lumayan ganggu gitu ya. Kita tutup aja ya. Ini lumayan halus ya, nggak bunyi. Nah. Oh ya, satu hal lagi, dia nggak ada wiper belakang. Walaupun nggak ada wiper belakang karena dia landai, dia mudah tersapu. Dan ini udah dari refoggernya, tapi ini karena privacy glass ya, jadi hitam. Kelihatannya kayak bukan kaca, tapi kaca gitu ya. Walaupun dia nggak ada wiper, dia masih lumayan tersapu lah airnya. Nah, kita ke belakang. Sebelum ke belakang, ini dia charging portnya.
Beda dengan Indonesia, pastinya dia pakai CCS1 ya, standar Amerika. Kita ganti lensa. Nah, CCS1 kalau ditutup bawahnya ini jadi type 1. Ini maksudnya J1772, J1772. Ini type 1 AC charging gabung, jadi CCS1 ya buat fast charging. Di sini charging untuk mobil ini selain Tesla itu agak gimana ya, banyak chargernya, cuman ngantri karena rebutan sama merek-merek lain. Kalau Tesla tuh dia nggak rebutan sama merek-merek lain, makanya lebih pilihan aman lah beli Tesla. Makanya banyak banget ini, walaupun di Texas ya, Texas tuh termasuk state yang dimana SPKLU-nya itu nggak banyak, tapi lumayan banyak juga yang pakai Tesla, karena memang charging network Tesla itu cukup bagus ya. Dan ini kita ke belakang, nih kita lihat door trimnya ya. Oh, lihat tuh, ini bagus banget ya, semua soft touch, nggak ada yang ini plastik. Ini juga plastik juga, ini soft touch, nih plastik. Dan ini kayak bahan bludru, apa ya namanya, kayak di mobil zaman dulu tuh yang buat tempat deck speaker nih, kayak gini nih. Sampai sini ada cup holder. Ini sayang sih bludrunya itu sampai ke bawah. Itu juga itu, ini sampai ke bawah ke bagian cup holder. Jadi kalau misalnya barang bawaan termosnya bocor, nih bakal kotor banget ya. Ini speakernya di bawah. Ini juga masih ada tweeter. Jadi total speaker tuh ada 4 di belakang, 2 di pintu belakang, dan ada tadi 2 lagi di pilar C. Ada lagi central speaker di depan tuh di dashboard kalau kelihatan ya. Dan juga di pintu ada 2 atas bawah. Jadi ada 8, 9, 11 ganjil ya, seharusnya 12 sih, tapi ya gitu. Ini dia tempat storage. Entah kenapa di situ, mungkin biar nggak kosong-kosong banget, taruh aja. Ini dia kursinya, kita ganti lensa. Kursinya ini bahannya itu gabungan dari kulit dan suede ya kayaknya ya. Gua nggak tahu banyak, tapi ini lembut, empuk banget. Nyokap yang duduk di sini di belakang. Sayangnya ini karena basicnya mobil bensin ya, dia ada kayak hump gitu di bawah sini. Ya, dan maaf juga nih gelap karena nggak ada lampu di sini di belakang, nggak ada lampu ruangan. Ya, ini armrestnya, ntar buka dulu. Ya, armrestnya tuh ada cup holder, ini empuk, dan ini kualitasnya bagus ya. Untuk mobil di harga segini ya, kalau di US itu masih di bawah 1M, sekitar ya mungkin nanti cek lagi, nanti dikasih caption di bawah sini. Pokoknya nggak nyampe 1 miliar lah. Dia lumayan ya. Dia elektrik, langsung tuh kan rata lantai. Ya nyampe bawah. Ini ringan, pakai 1 tangan aja. Dan ini tinggal dah gitu doang. Tuh, dan ini legroomnya lumayan. Nih posisi duduk gua sekitar 175 cm, dan ini nyokap gua masih banyak nih space-nya tuh, masih banyak tuh. Dia sejengkal 1,5 lah, nggak kelihatan ya, gelap kalau pakai kamera. Nah, ganti lensa dia. Ya lumayan bagus nih tuh. Kita tutup tuh. Gila bunyinya. Tapi ini gua mau taruh backpack dulu karena mau duduk di depan. Ya, udah taruh backpack, kita tinggal duduk di depan. Ini keyless ya, ini tempat keylessnya tuh yang model-model dari jendolan ke dalam, tinggal buka aja. Suka banget peleknya tiap kali masuk. Ini dia nggak nyala ya, dia nyala setiap kali orang yang bawa kuncinya duduk di kursi ini. Jadi misalnya kalau kuncinya di sini, tapi kita mau nyalain AC di situ-situ bisa juga, cuman pas pintunya ditutup dia mati lagi. Jadi harus pintunya ke pintu supir dibuka, supir duduk, baru nanti semuanya nyala.
Ini ya sama kayak di belakang nih, gabungan dari kulit dan kayak suede ya, nggak tahu juga sih. Ini juga model Volvo ya headrestnya. Kita masuk ke dalam ya, kecilin radio. Untuk ini speedometer full digital ya, digital. Ini dia tuas lampunya. Ini ada tombol reset buat reset trimeter, sen buat lampu gitu. Dan ini buat wiper, ini intermittent, di adjust apanya ya, interval waktunya ya. Ini buat washer ke bagian belakang. Nih buat ya wiper. Dan ini tombol-tombol di setirnya, kita ganti lensa. Jadi banyak tombol-tombol yang gua nggak tahu karena waktu itu lagi buru-buru ya, buru-buru pakai mobil ini. Yang penting bisa dipakai, yang penting tombol-tombol secara general tuh tahu. Jadi kebanyakan nih tombolnya bikin bingung ya. Ini ternyata tombolnya full dengan cruise control, dan ini buat jaraknya mau makin deket, mau makin jauh dari mobil depan, ada radarnya. Dan ini bisa buat nambah speed, kurangin speed gitu. Dan ini juga buat, ini sebenarnya volume loh. Ini buat volume, nggak kelihatan kayak volume ya, tuh ya. Dan ini buat next track. Dan ini anehnya, ini kalau dipencet tuh bukan buat play tapi buat nunjukin trip meter ya. Ini udah selama 105,5 miles kita pakai ya, rata-rata kecepatan 12 mile per hour. Kenapa? Karena di dalam kota, dalam kotanya 105 mile. Iya, karena di Texas ini semuanya harus pakai mobil, semuanya jauh banget ya. Ini ada buat menu, ini buat voice command. Dan ini infotainmentnya yang sampai sekarang masih agak kurang terbiasa ya dengan nih climate controlnya dan lain-lain gitu. Tapi kita tutup dulu. Oh ya, suara pesawat yang lewat tadi nggak kelihatan. Kita kuncinya udah ada ya, kuncinya udah ada di gua, tinggal kantongin. Yang penting udah didudukin jok pengemudinya di lensa. Kita tinggal ganti tuas ini ke D atau R. Pencet rem, kita ganti ke D. Tuh, dia langsung nyala tuh. Tuh. Kita balik ke P dulu. Nggak maju. Ya, ini dia speedometer digitalnya. Cukup HD ya. Ini tuh yang cukup membantu banget pas nyetir. Jadi kalau misalnya nyeting Maps pakai Google Maps head unitnya, bukan Google Maps Apple CarPlay, dia bakal nunjukin arah-arahnya di sini sama persis gitu. Dan ini membantu banget. Ini dia kecepatannya udah 130 mile. Dan di sini ada speed limit. Ini jadi kalau di Amerika tuh tiap zona itu kayak zona sekolah, zona perkantoran tuh speed limitnya beda-beda. Expressway, highway beda semua. Jadi di sini kebetulan speed limitnya 30. Dan ini range-nya sekitar 130 mile ya, 51%. Kebetulan nih AC-nya belum nyala ya. Kalau AC-nya dinyalain dia berubah sekitar jadi 120-an. Yap, benar, jadi 120 mile ya. Ini AC-nya ya, dia itu agak bingung karena di posisi awalnya tuh seperti, posisi awal pas nerima mobilnya itu ini seperti ini. Jadi agak membingungkan ya, karena di sini tombol-tombol fisiknya itu cuma buat volume, next, back sama next track, defogger depan belakang. Climate controlnya harus dipencet, dan ini bikin repot. Kenapa? Karena pas nyetir harus benar-benar lihat layar, kalau enggak bingung gitu. Tapi setidaknya kalau mau heater jok ini bisa ya, langsung aja dia langsung ke setting paling panas, jadi cepet itu. Nih heaternya enak, apalagi ini nih heater steer, ini tuh sangat membantu banget ya, heater steer, apalagi pas musim agak dingin ya. Sekarang masih spring pas video ini direkam, tapi katanya musim spring di sini tuh lagi nggak menentu.
jadi agak dingin ya. Kemarin sampai 18 derajat 16 derajat, padahal di Texas seharusnya panas ya gitulah. Cuman nih sore lagi agak enak ya, dia cerah dan derajatnya masih ya 18. Tadi siang sampai 25-26, jadi enak. 25-26 tapi anginnya angin Lembang, agak aneh memang, jadi ya gitulah. Ini buat settingsnya ya, settings. Ya di sini ada driving, charging limits, buat ngelimit ngecasnya, buat ngelimit timer lagi. Ini buat ngelimit ampernya. Jadi kenapa ada di limit ampernya? Jadi karena di sini itu kalau AC charging itu dia hitungannya itu bukan kilowatt. Jadi kalau misalnya di rumah kan kalau colokan dinding itu kira-kira 3,3 kilowatt gitu, 3 atau 1200 kayak Wuling gitu kan, bisa 1200 atau 6,6 atau 7 kilowatt gitu kalau pakai wall charger gitu. Nah, kalau di sini itu karena dia sistem rumahnya itu ada dryer dan mesin cuci. Nah, dryer itu kan listriknya gede. Dia punya colokan khusus yang ampernya gede. Gue lupa, tapi yang paling di rumah itu biasanya 48 atau yang 32 gitu ya. Yang 3 nggak nyampe ke bawah ya. 32 ampere dan 12 gitu. Dan berapa gitu. Pokoknya yang paling bawah yang 32 itu gue ingat tuh 32 itu buat yang kayak wall charger di rumah Indonesia lah, yang sekitar 7 kilowatt ya. Kalau nggak salah. Yang 48 tuh setara dengan 11 kilowatt begitu, atau 22 ya. Ya pokoknya begitu. Nanti dikoreksi di pas edit lah. Pokoknya uniknya di situ karena di Amerika colokan untuk dryernya itu beda sendiri arusnya. Jadi sebenarnya nggak perlu wall charger gitu, tinggal butuh adapternya aja sama travel chargernya, biasanya bisa ngatur ampernya kayak Hyundai gitu ya. Oke, itu aja sih highlightnya. Kalau yang lain-lainnya tahulah ada di videonya B Channel, ada videonya Auto Driver, banyak dibahas ini gitu ya. Ini connectivity, ada vehicle SIM datanya ya, makanya bisa Google Maps langsung, dia ada LTE-nya tuh ya. Profile ini kalau misalnya mobilnya punya pribadi ya, jadi misalnya pas datang masuk mau langsung nyala AC-nya itu berapa derajat dan lain sebagainya. Google ya buat ads, wow bisa iklan, oke. Itu sound, nah ini yang paling gue suka ya, ini sound. Mau coba contohin sound tapi di beda video ya, biar masih bisa monetisasi. Ini soundnya enak, dia bisa diatur surroundnya, dan nih lihat tuh, nih layarnya bagus banget, nggak nge-lag. Treble bass subwoofer, walaupun cuma simple gini enak. Orang yang nggak ngerti sound, yang nggak ngerti musik tuh bisa atur-atur seenaknya gitu ya. Jadi nggak perlu settingan yang detail-detail buat sampai bagus, nggak perlu. Di utak-atik aja sesuai dengan kuping sendiri udah bagus banget. Top memang Volvo. Bisa buat driver, suaranya buat ke driver doang, buat ke all, buat atau ke rear. Tapi gue sukanya yang all karena lebih surround aja, lebih enak gitu, lebih terbiasa gitu. Ini controlsnya ya buat setting wiper in service position. Tuh, wiper in service position enak juga nih. Di Mercy nggak ada, jadi ditaruh di sini tuh biar gampang ganti wipernya. Kalau di Mercy tuh harus nyalain habis itu langsung buru-buru matiin gitu. Ini enggak, ini ada itunya. Headrest fold, ini buat ngefold headrest belakang ya, bisa pakai tombol sini. Coba ya, pencet. Ya, tuh. Folding, udah fold. Wireless phone charger nih dicoba, nggak nyala, nggak tahu mungkin mobil ini doang. Locking, dan unlock doors, all, trip information, auto, manual, interior brightness, interior light intensity, high, off atau low. Interior light intensity itu ini. Itu lampu. Nih di off ya. Tuh, mati. Ini low. Tuh. Ini tuh baru nyadar tuh pas nyetir malam, karena di sini jarang banget nyetir malam karena masih takut juga ya setir kiri.
Baru nyadar pas malam, ini tuh lampu nih panel ya, kalau di high tuh ini tuh panel tipis, jadi bisa nyala. Di belakang nggak ada, tapi ya tadi kan door trimnya polosannya, ini nggak ada, jadi kita taruh low aja biar nggak silau. The welcome light, daytime running light, power of vehicle. Oh, ini power of vehicle, jadi kalau mau mobilnya benar-benar dimatiin harus di power off-nya lewat settings. Oke, udahlah. Mobil modern, agak ngerti. Kita berlanjut ke menu utama. Ini menu utamanya kayak tablet ya, stacks-nya. Ini maps-nya, driving journal, YouTube. Oke, YouTube musik, Bluetooth media player series XM. Ini satellite radio ya kalau di Amerika. Google Assistant-nya ada 2. Oke. Phone, Apple CarPlay. Ini dia udah USB-C ya, jadi agak susah ya kalau agak jadul kayak gue, jadi harus beli lagi atau pinjam lah nih ke USB-C. Soket yang di sini, soket nggak, gue kira soket. Ini wireless chargernya di sini. Apple CarPlay, Play Store. Bisa nggak lihat? Nggak, harus sign in, jangan sign in pula. Terus YouTube. Wow, oke, ini baru lihat nih karena pakai SIM ya, SIM card, jadi ini kayak kuota gitu lah. Oke, kita nggak akan nyoba karena obviously ya kena copyright. YouTube Music tahu lah gitu. Dan ini kita balik ke radionya ini tinggal lihat nih stasiunnya. Kebetulan nih 96,3 dipilih, kenapa? Karena country music, jadi in theme banget di Texas. Tapi ya seharusnya nyetirnya truk F-150 ya, jangan Volvo listrik sih. Dan ini ya, ini laci ya, tuh ini laci sama buku manualnya lengkap. Tapi sayangnya ini plastik kasar di mobil seharga segini. Dan ini soft opening, cuman berat ya. Ini sama ya, Bludru kayak di belakang. Ini center konsolnya agak kotor ya karena mobil sewaan. Nggak sukanya piano black begini nih kalau mobil sewaan tuh. Ini kayaknya udah dipoles pakai cairan, cuman gagal ya, jelek. Tapi ini enak nih, ini lumayan terbiasa, cuman ya lebih terbiasa kalau pakai yang tradisional gitu. Ini lacinya lumayan gede dalam. Ini laci bisa dilepas dan lebih gede lagi itu ya. Ini kita taruh belakangnya. Kayak tempat sampah kali. Kayak taruh ya, nggak ada apa-apa di sini. Nah, gitu lah. Ini kursinya elektrik ya. Maju mundur, naik turun, bagian depan, bagian belakang. Ini ada bisa senderan juga, dan juga ini ada yang kayak di BMW itu kalau punya E36 pasti tahu. Ini ada buat thigh supportnya, dimajuin buat kalau misalnya kakinya panjang ya, apalagi orang Eropa kakinya panjang, ini bisa dipanjangin jadi pahanya itu tetap tersupport sama jok, jadi nggak pegel ya. Enak banget. Overall nyetir lama-lama pakai ini tuh enak ya, nggak capek. Power delivery-nya enak, halus, tapi one pedal driving-nya enak juga, bisa sampai berhenti. Tapi nggak sehalus Nissan Leaf yang di rumah. Sayangnya dia masih agak kasar, ngerem sampai full stopnya gitu, ngegrip si piringan remnya. Setirnya enak, dia ringan, nggak ringan banget ya, masih ada beratnya. Jadi masih kayak nyetir mobil biasa, tuh bagus. Apalagi kalau yang lagi transisi dari mobil bensin ke mobil listrik. Dia ini lampunya udah LED. Ini kenapa kuning ya di sini? Ya gitulah, kita matiin dulu. Tuh. Ada tombol SOS, dan ini buat chatting, nggak tau lah. Seharusnya di sini ada tempat kacamata tapi nggak ada sayangnya. Dan ini sun visor udah ada lampu ya.
Ya sesuatu yang tidak ada di CR-V baru yang sudah 800 juta. Ya, nih ada lampunya juga, ada card holdernya di sini, nggak kelihatan ya? Ya, ganti lensa, yep, nih kelihatan. Dan ini full panoramic glass yang sebenarnya di dalamnya ini tuh ada cairan ribennya kaca film. Tapi ya begitulah, walaupun di Texas ini masih aja kerasa panas, apalagi di Indonesia ya. Ini kayaknya kalau di Indonesia harus dikasih kaca film tambahan lagi ya. Dan salah satu hal yang nggak suka sih itu doang. Overall cukup puas mobilnya, tapi apakah buat rental cocok? Enggak. Kenapa enggak ya, nanti dijelasin. Pokoknya puas tapi nggak cocok buat jadi mobil rental, itu aja. Baru aja diminta bapak buat beli makanan dulu. Sebenarnya nggak jauh ya, nggak jauh juga, tapi ini salah satu tempat makan yang enak ya. Nanti lanjut lagi aja. Lanjutin yang tadi ya, kenapa mobilnya nggak cocok buat rental? Kenapa? Karena di Amerika ini charging networknya itu nggak kayak di Indonesia ya, dikelola oleh pemerintah, PLN maksudnya. Dan Pertamina di sini itu swasta. Dan kalau pernah pengalaman dengan charger swasta, mereka harus punya aplikasinya tersendiri. Karena punya aplikasinya tersendiri, kita harus download. Kita harus punya kartu kredit. Dan yang terpenting, kita harus ganti region HP kita ke Amerika. Dan itu susah banget. Karena kalau iPhone, kalau nggak ada di keluarga Anda yang bawa iPhone, wah itu susah banget. Kenapa? Karena kalau ganti region ke Amerika misalnya atau kemana aja, kartu kreditnya itu harus dari region tersebut. Jadi makanya harus pakai kartu kredit yang lain gitu. Jadi solusinya gimana? Solusinya punya HP Android, dimana download aplikasi-aplikasi tersebut, ChargePoint, EVgo, Electrify America, dan lainnya, Blink Charge, itu lewat ya kayak download APK lah, game APK itu kan filenya namanya APK ya. Jadi misalnya ChargePoint APK, nah langsung keluar tuh, download aja kayak download aplikasi lain yang di luar Play Store gitu. Kalau di iPhone nggak bisa, harus melalui semua itu proses ya. Jadi kalau misalnya mau sewa mobil listrik, harus dipikir dulu ya, di negara mana, chargingnya gimana, siapin dulu aplikasi chargingnya dan lain dan sebagainya. Gua nggak rekomen ya buat nyewa mobil listrik, apalagi di luar negeri. Boleh lah buat sekali-kali, cuman pastinya ada momen dimana harus ngecas, dan itu nggak fun banget karena harus ribet melewati semua rintangan-rintangan tersebut. Dan akhirnya bisa dengan download aplikasi tersebut dan kalau pasangin kartu kredit di aplikasinya bisa ya, pasangin kartu kredit dari Indonesia masih bisa, cuman download aplikasinya itu. Dan harus ada nomor telepon Amerikanya sebagian aplikasi itu repot banget. Jadi kalau mau ke luar negeri mending sewa mobil biasa, karena kalau isi bensin pakai kartu kredit biasa juga bisa. Oke, ya udah sampai segitu aja nih, harus beli makan dulu. Ya gitulah, ke kiri. Oke, sampai situ aja videonya. Sampai jumpa di video lainnya, mungkin tentang mobil listrik atau lain. Kebetulan aja video-videonya tentang mobil listrik. Oke. Kalau ada yang ingin bertanya-tanya, tulis aja di kolom komen. Kalau suka, ya bolehlah pencet like. Kalau nggak suka, ya kasih tahu aja kenapa nggak sukanya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.